Waktu Hilmi pergi ke supermarket untuk beli semangka, dia nemu 4 semangka ini. Tapi cuma satu yang bisa dimakan. Kamu bisa tebak yang mana? Semangka yang pertama adalah hologram. Gambarnya seperti pixel kan? Tangkai semangka kedua adalah ular hijau, jelas bukan pilihan aman. Dan semangka keempat punya retakan kecil, jadi Hilmi sebaiknya pilih semangka ketiga aja. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, Hari dan Pam lagi santai di rumah mereka. Hari lagi nonton TV, sementara istrinya Pam lagi menikmati buku misteri favoritnya. Tiba-tiba mati listrik dan Hari mutusin untuk tidur aja, tapi Pam pengen namatin bukunya dulu. Gak ada lampu darurat di sana, tapi hal itu gak mengganggu Pam. Kok bisa? Pam dengerin buku audio di ponselnya. Dia besar di Sabtu dan Senin, kecil di Kamis, besar kecil di Selasa, nggak ada di Jumat dan Minggu. Apa ya kira-kira? Huruf S. Bella dan Ken terbang ke Eropa untuk bulan madu. Perjalanan mereka memakan waktu 2,5 jam. Setelah 2 minggu bersama, mereka pulang. Tapi kali ini, perjalanan mereka memakan waktu 150 menit meskipun pesawatnya terbang pada kecepatan yang sama. Kenapa ya? Ternyata 2,5 jam itu sama dengan 150 menit. Karina berkemah di hutan bersama 3 sahabatnya. Mereka menyantap makan malam enak, lalu tidur. Pagi harinya, Karina bangun pertama dan melihat semua makanan dari tas sudah habis dimakan seseorang. Karina menanyai teman-temannya. Jojo bilang, "Aku capek banget semalam dan langsung tidur begitu kepala aku nempel bantal. Aku nggak tahu apa-apa." Lea bilang, aku keluar dari tenda tengah malam untuk ke toilet. Makanannya masih di tempat semula di tas di dekat pohon. Wendy bilang, aku keluar tenda malam-malam untuk melihat bintang. Aku cuma makan 1 coklat, sumpah. Siapa yang memakannya? Monyet yang sembunyi di pohon. Kamu lihat jejak kaki di sekitar tas itu bukan jejak kaki manusia. Gary adalah seorang dekan, mobilnya dicuri pagi ini. Gak lama kemudian polisi nemu mobil itu di seberang jalan. Pencurinya nabrak tiang, lalu kabur. Polisi menanyai 3 tersangka. Hilmi bilang, aku sibuk karena ada kelas sepanjang pagi, lalu aku jalan dengan teman-temanku. Rian bilang, "Aku periksa kertas ujian saat itu." Robi bilang, "Aku bolos kuliah dan pergi ke tempat pacarku." kamu bisa tebak siapa pelakunya? Hilmi, perhatikan bagian dalam mobilnya deh. Dia kehilangan salah satu antingnya. Usia gabungan Jenny dan Yasmin 49 tahun. Jenny 2 kali umur Yasmin saat Jenny seumur Yasmin sekarang. Berapa umur kakak beradik ini? Jenny 28 tahun dan Yasmin 21 tahun. Lisa suka anggur tapi nggak suka kentang. Dia suka labu siam tapi nggak suka selada. Dia juga suka kacang polong tapi nggak suka bawang bombay. Kalau begitu, dia suka labu atau apel ya? Labu, karena Lisa cuma suka makanan dari tanaman rambat. Kata mana yang gak cocok dalam kelompok ini dan kenapa? Skuter. Semua kata yang lain adalah anagram.
Dua orang mengikuti lomba, mereka harus menahan sesuatu. Akhirnya juri mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah orang yang tangan dan kakinya diikat. Kok bisa? Gampang aja, peserta harus menahan napas dan orang yang diikat itu berhasil menahan napas paling lama. Becky lagi mikirin kata dengan 7 huruf yang sering kita baca. Huruf keempat, 5, 6, dan 7 bertambah setiap tahun. Huruf ke-7, 6, dan 3 meliputi 70% dunia. Kata apa yang dipikirkan Becky? Jawabannya adalah berusia. Usia kita bertambah setiap tahun dan air meliputi lebih dari 70% bumi. Ami melihat Niko dan Niko melihat Mia. Ami udah nikah, tapi Mia belum. Apa orang yang udah nikah melihat orang yang belum nikah? Jawaban kamu iya atau enggak? Atau informasi ini nggak cukup? Jawabannya adalah ya. Ada 2 kombinasi yang masuk akal. Kalau Niko udah menikah, Mia yang belum nikah melihatnya yang udah nikah. Kalau Nick belum nikah, masih ada Ami yang udah nikah. Kalau gitu, dia melihat Niko yang masih lajang dan itu juga menjawab pertanyaannya. 5 teman lagi makan apel, Ami selesai sebelum Bob, tapi setelah Nur. Danny selesai sebelum Eva, tapi setelah Bob. Kamu tahu urutan orang yang menghabiskan apel itu? Nur, Ami, Bob, Danny, dan Eva. Eric adalah petugas parkir di supermarket. Suatu hari dia lagi patroli di tempat parkir seperti biasa. Dia melihat ada yang parkir di tengah jalan, lalu dia menanyai 4 cewek. Maaf mbak-mbak, yang punya mobil siapa ya? Semua cewek bilang, bukan mobilku. Eric memperhatikan baik-baik mobil itu dan langsung tahu pemiliknya. Kamu bisa tebak siapa pemilik mobil itu? Cewek yang pertama, cuma dia yang nggak pakai tas, soalnya tasnya ada di mobil. Putra pulang malam-malam dan nemuin mobilnya rusak. 3 teman kosnya ada di sana dan Putra mutusin untuk nyari tahu pelakunya. Jadi dia pun menanyai mereka. Jojo bilang, Aku nggak nyentuh mobil kamu. Aku ngajak jalan anjing tadi. Miko bilang, Bukan aku tadi main bola sama temanku. Lalu Wildan bilang, Gak ada kejadian istimewa hari ini. Aku cuma nongkrong sama tetangga. kamu tahu siapa yang bohong? Wildan, dia bilang dia nongkrong sama tetangga tapi nggak ada yang tinggal di rumah kosong itu. Plus pipinya kelihatan kayak orang habis tabrakan tuh. Sophie lagi tidur, tiba-tiba apartemennya dirampok. Perampok itu mengurung Sophie di kamar mandi dan menyuruh dia jangan berisik. Lalu perampok itu mulai ngambil uang dan perhiasan di apartemen. Tiba-tiba telepon berbunyi. Perampok itu menyuruh Sophie mengangkatnya dan bicara tanpa ngasih tahu situasi saat itu. Sophie mengangkat teleponnya, penelepon itu suaminya. Sophie bilang, "Oh hai sayang, ada masalah darurat sayang. Telepon aku kalau udah mendarat ya. Tolong langsung pulang ya. Aku udah masakin makanan favorit kamu biar kamu rileks." Lalu, Sophie pun menutup teleponnya. 10 menit kemudian, polisi tiba di rumah Sophie dan menangkap perampok itu. Kamu bisa tebak gimana cara polisi tahu tentang perampokan itu? Sophie mainin tombol mute, dia tekan mute pada beberapa bagian obrolannya biar suaminya cuma mendengar darurat, telepon, dan tolong. Lalu suaminya pun langsung menelpon polisi.
Rizky terbangun di ruang bawah tanah aneh dan melihat 3 pintu. Dia cuma punya satu kesempatan untuk kabur, dan kalau dia masuk salah satu pintu itu, dia nggak bisa pakai pintu lain. Pintu pertama mengarah ke ruangan berisi kabel tegangan tinggi yang menggantung di atas lantai basah. Di balik pintu kedua, ada ruangan berisi air dan piranha. Pintu ketiga mengarah ke ruangan yang dari atapnya jatuh asam yang melelehkan daging. Pintu mana yang kira-kira lebih aman? Rizky sebaiknya milih pintu pertama. Dia nggak bakal kenapa-napa kalau tubuhnya nggak menyentuh kabel meskipun dia kena air. Jerry nelpon istrinya Rosa untuk ngasih tahu kalau dia bakal pulang pukul 7. Mereka nggak merencanakan acara spesial malam itu, tapi waktu Jerry tiba pukul 7:02, Rosa marah. Kenapa dia marah? Ada yang tahu? Rosa pikir suaminya bakal pulang kerja pukul 7 malam, tapi dia malah pulang pukul 7:02 keesokan paginya. Saat lusa adalah kemarin, hari ini sama jauhnya dari hari Rabu, seperti hari ini dari Rabu, saat 2 hari kemarin adalah besok. Kamu bisa tebak hari apa setelah hari ini? Kamis. Hari dan Benny adalah 2 pesulap yang tampil malam ini di 2 klub malam yang ada di jalan yang sama. Tapi salah satu pesulap itu palsu. Bisa tebak yang mana? Benny. Perhatikan bagian bawah tuxedo pesulap itu deh. Di kanan kamu bisa melihat tanda pengenal pegawai restoran dengan namanya. Dia pasti pelayan yang datang menggantikan pesulap asli. Monyet, tupai, dan burung balapan ke puncak pohon kelapa. Siapa yang bakal dapat pisang lebih dulu? Monyet, tupai, atau burung? Gak ada lah, karena pisang gak tumbuh di pohon kelapa. Bonnie lagi masak makan malam, dia punya 3 kompor, kompor gas, kompor kayu bakar, dan kompor arang. Tapi cuma ada 1 korek api nih. Mana yang harus dinyalakan duluan? Korek apinya dong. Ceritanya kamu sopir bus, 9 orang naik bus dan 3 orang turun. Lalu 2 orang lagi naik dan 1 lagi turun. Akhirnya 4 orang lagi naik dan 2 orang lagi turun. Berapa usia sopir bus itu? Sama dengan usia kamu. Ingat pertanyaannya, kamu sopirnya.